Bisa dimulai ya, Pak Purkon? Oke, baik, Prof. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, peserta pelatihan pengembangan dan pemutaran kurikulum yang sejatinya pesertanya adalah ketua program studi yang ada di Universitas Nurul Jadid. Tapi setiap sesi sepertinya cukup berkenan para pimpinan seperti dekan, kemudian wakil rektor, kemudian kepala-kepala juga ikut bergabung pada sesi pelatihan hari ini, sehingga ini menambah suasana meriah saya kira ya. Apalagi nanti dengan adanya Pak Kepala DKM semakin meriah. Bapak Ibu, barangkali sebelum kita mulai, seperti yang kami sampaikan di awal, untuk sesi pertama mungkin 1 jam awal kita gunakan untuk pemaparan prodi yang belum ini ya memaparkan kurikulumnya. Di sini nanti akan ada prodi di Fakultas Teknik, nanti akan ada ketua prodi Teknologi Informasi, kemudian ketua prodi Rekayasa Perangkat Lunak, dan ada prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Dan terakhir nanti mungkin ada pasca, mungkin sebagai pengetahuan kepada dataser mungkin terkait dengan di prodi Pendidikan Agama Islam di Pasca Sarjana. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi hal bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syiril Fatihah. Syekh. Baik, sesi berikutnya ada pemaparan dari Pak Kaprodi Teknologi Informasi, Pak Zainal. Mohon monitor, bisa diaktifkan audionya. Oke, terima Oke. kasih Pak Furkon. Oke, izin share screen Bapak Ibu, khususnya Prof. Sri. Kami akan mempresentasikan terkait kurikulum di prodi kami, mulai dari visi misi, kemudian sampai pada profil lulusan di prodi Teknologi Informasi. Nah, untuk visi misi sendiri, kami memiliki visi menjadi program studi pilihan utama di area tapal kuda dalam bidang database administrator, network enterprise, kemudian dan mampu mengimplementasikan keilmuannya dalam bidang technopreneurship dengan berlandaskan pada trilogi dan panca kesadaran pesantren tahun 2022. Nah, kenapa kami mengambil bidang database administrator dan network enterprise? Karena memang untuk membedakan dengan prodi-prodi yang lain, karena kebetulan di Fakultas Teknik ada prodi Teknik Informatika yang lebih kepada computer science, kemudian sistem informasi ke business intelligence, kemudian rekayasa perangkat lunak lebih kepada security assurance sendiri. Nah, kemudian untuk prodi teknologi informasi sendiri, ini lebih kepada network enterprise-nya atau ke jaringan, kemudian juga ke database dan server. Nah, ini visi dari keilmuan kami. Kemudian, sedangkan untuk misinya, kita memiliki 6 misi dan dengan 5 tujuan juga untuk mencapai dari visi misi tersebut. Kemudian untuk profil lulusan kami memiliki profil lulusan yang pertama itu adalah sistem analis dan sistem integrator, khususnya di bidang jaringan kalau yang ini Bu. Kemudian informatik konsultan sebagai konsultan dari informatika. Kemudian web engineer atau web administrator. Kenapa kami mengambil web administrator? Karena kita akan berperan di sisi back end atau di sisi server Ibu. Kemudian kita juga memiliki profil lulusan Computer Network and Data Communication. Ini lebih kepada network enterprise-nya atau ke jaringan komputer. Kemudian kita ke database administrator, lebih kepada server juga. Nah, ini adalah profil lulusan yang dimiliki oleh prodi Teknologi Informasi. Kemudian ada beberapa capaian pembelajaran yang kami juga menyesuaikan dengan KKNI kemarin. Kemudian rujukan yang kami rujuk adalah Aptikom, kebetulan di bawah Fakultas Teknik, ini di bawah Asosiasi Aptikom Ibu. Nah, dalam proses penyusunan kurikulumnya, di sini kami izin pindah share screen.
Untuk sebaran kurikulum, kami memiliki beberapa mata kuliah yang dimulai dari data mata kuliah kami yang kami lakukan pada proses sebaran kurikulumnya. Kemudian struktur kurikulum, Ibu, di mana kita sudah membedakan berdasarkan kompetensinya, baik itu kompetensi dasar, kompetensi umum, sampai dengan kompetensi lainnya. Nah, kemudian setelah kita melakukan struktur kurikulum, kita melakukan sebaran kurikulum. Nah, di sini sebaran mata kuliah sebelum kami melakukan penyesuaian, Ibu, yang sudah berjalan sampai semester 8 saat ini, dan alhamdulillah siap meluluskan pada tahun ini, Ibu. Kemudian kami melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan MBKM, di mana untuk kebutuhan MBKM ada beberapa mata kuliah yang kami tarik ke semester 5, atau kami melakukan perubahan, di mana untuk semester 5 kita tidak terlalu banyak mata kuliah inti, namun tetap kami berikan mata kuliah inti, di mana mata kuliah lainnya itu adalah mata kuliah umum yang kami persiapkan memang sebagai mata kuliah konversi ketika mahasiswa kami mengikuti baik MBKM santri yang dimiliki oleh Universitas Nurjadid sendiri, atau MBKM yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah atau Kemendikbudristek. Nah, di sini kami sedikit memaparkan beberapa mata kuliah inti kami. Yang pertama, kita memiliki mata kuliah sistem digital untuk memberikan pemahaman mahasiswa kami terhadap pemrosesan digital, khususnya di dunia komputer. Kemudian kami memiliki mata kuliah algoritma dan struktur data sebagai fondasi dasar dalam pengembangan atau pembahasan mahasiswa kami dalam dunia bahasa pemrograman. Karena dasar dari bahasa pemrograman itu terletak pada algoritma dan struktur data. Kemudian di semester 2 kami juga memiliki beberapa mata kuliah inti. Yang pertama arsitektur sistem enterprise, kemudian dasar pemrograman merupakan salah satu mata kuliah tindak lanjut atau mata kuliah yang prasyaratnya adalah algoritma dan struktur data. Karena di dasar pemrograman di sini mahasiswa kami baru akan diajari coding di semester 2, karena di semester 1 kami hanya mengajari algoritma dan bagaimana proses struktur data. Nah, di semester 2 baru mereka belajar untuk ngoding. Kemudian kita juga memiliki arsitektur sistem enterprise di semester 2. Kemudian di semester 3 ada beberapa mata kuliah inti. Yang pertama adalah pemrograman berorientasi objek, di mana di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di sini, Bu, untuk muatannya nanti akan tetap mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, sehingga kami tidak melakukan perubahan nama mata kuliah, namun lebih menyesuaikan isi atau konten dari pembelajaran sesuai dengan kebutuhan zaman atau perkembangan teknologi. Kemudian kami juga memiliki mata kuliah inti, yaitu pemodelan basis data, di mana pemodelan basis data di sini konsep dasar terhadap pemahaman mahasiswa tentang penyimpanan cloud dan lain sebagainya, sehingga mereka sebelum mempelajari mata kuliah cloud computing, mereka mempelajari tentang pemodelan basis data terlebih dahulu, sehingga paham bagaimana sistem atau data itu berkolaborasi atau terintegrasi. Kemudian kita juga memiliki mata kuliah mikroprosesor, di mana mata kuliah ini nantinya sebagai mata kuliah dasar dalam proses pengembangan IoT. Nah, kebetulan saat ini sudah ada perkembangan, Ibu, terkait AIoT yang terakhir yang kami dapat terkait artificial Internet of Things. Jadi pembahasannya sudah lebih kepada arah kecerdasan buatan yang bersifat Internet of Things. Nah, kemudian kita juga memiliki mata kuliah sistem operasi, juga mata kuliah inti di sini sebagai mata kuliah dasar peserta didik kita atau mahasiswa kita ketika mereka akan melakukan manajemen server, karena mahasiswa kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan dari beberapa sistem operasi yang ada, seperti Windows, kemudian Linux, kemudian sistem operasi yang berjalan di smartphone. Kemudian kita juga memiliki mata kuliah jaringan komunikasi data sebagai mata kuliah dasar dari jaringan atau network. Nah, kemudian di semester 4 ada juga mata kuliah inti yang berkaitan dengan keamanan sistem. Nah, mata kuliah keamanan sistem ini bagaimana mahasiswa kita diajari tentang mengamankan server, kemudian mengamankan jaringan atau network yang mereka bangun. Kemudian kita juga memiliki mata kuliah basis data IT,
di mana mata kuliah basis data IT merupakan mata kuliah pengembangan dari pemodelan basis data. Di sini adalah mata kuliah yang lebih kepada implementatif atau mata kuliah yang berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di dunia industri atau instansi. Kemudian kita memiliki sistem cerdas, di mana sistem cerdas ini kita juga lebih kepada artificial intelligence-nya untuk mendukung dari mikroprosesor yang sudah kita pelajari di semester 3. Sehingga harapannya pada mata kuliah Internet of Things yang kami ini mahasiswa sudah mampu untuk mengimplementasikan juga artificial intelligence-nya di Internet of Things, karena mengikuti perkembangan saat ini yang sudah berubah menjadi AIoT, bukan IoT lagi. Kemudian kita juga memiliki jaringan enterprise dan sensor nirkabel. Bagaimana nantinya jaringan yang kita bangun atau network yang kita bangun juga bisa berinteraksi atau berkolaborasi dengan sistem sensor atau bagian dari mikroprosesor, seperti itu. Kemudian di semester 5 kami memiliki sebaran mata kuliah yang rata-rata sudah mata kuliah non kompetensi atau bukan kompetensi prodi, diantaranya ada bahasa Indonesia, keprofesian TI, pendidikan Pancasila, manajemen proyek teknologi informasi, kemudian entrepreneur, dan analisis kebutuhan. Kenapa kami memiliki beberapa mata kuliah yang masih berkaitan dengan prodi di sini, namun bukan mata kuliah yang sangat inti, karena semester 5 kami persiapkan untuk MBKM, baik itu MBKM santri ataupun MBKM dari pemerintah atau Kemendikbudristek. Kemudian di semester 6 kami sama Ibu, kita tidak terlalu banyak mata kuliah inti, cuma kami memberikan mata kuliah web design di sini, sehingga dalam satu semester mahasiswa juga mempelajari mata kuliah keintian prodi, sehingga tidak dalam 1 tahun mereka pada akhirnya tidak mempelajari mata kuliah inti. Nah, untuk menjamin mahasiswa dalam 1 tahun tetap terjaga kualitas pembelajarannya, sehingga kami tetap memberikan mata kuliah inti web design pada semester 6. Selain web design, ada mata kuliah pilihan juga yang berkaitan dengan inti keprodian, di mana mata kuliah inti keprodian tersebut kami berikan pilihan, ada jurusan atau keprofesian yang Pilihan bisa mata dipilih, kuliah. pilihan mata kuliahnya berdasarkan pilihan aplikasi dan integrasi sistem, kemudian sama jaringan enterprise itu. Nah, jadi mahasiswa pada semester 6 mereka boleh memilih untuk penjurusan mereka. Lebih mau spesifik mempelajari tentang aplikasi dan integrasi sistem atau jaringan enterprise. Di sini kami juga sudah memberikan setiap topik pilihan ada 4 mata kuliah yang bisa dipilih agar menjadi kompetensi saat mereka lulus untuk mencapai profil lulusan. Nah, kemudian di semester 6 di semester 7 kita ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer, kemudian ada proposal skripsi Bu sebagai persiapan mereka untuk jenjang skripsi. Kemudian juga di semester 7 ada mata kuliah pilihan juga, kemudian ada mata kuliah sistem terdistribusi dan integrasi aplikasi enterprise. Nah, di sini integrasi aplikasi enterprise di sini bagaimana kita mengkolaborasikan antara aplikasi front end dan back end atau server atau secara REST API. Nah, ini yang bisa kita gunakan atau yang dipelajari di semester 7. Nah, terkait sebaran SKS di setiap semester Ibu, berdasarkan panduan penyusunan kurikulum yang telah dikeluarkan kalau tidak salah yang tahun 2020 tentang penyusunan kurikulum berbasis MBKM. Nah, di sini di semester 1 kita memiliki sebaran 20 SKS, kemudian di semester 2 21 SKS, yang sebelumnya setiap semesternya Ibu kita maksimal hanya 20 SKS karena penyusunan awal kita pada tahun 2017 akhir dan masih menyesuaikan dengan SNDikti yang berlaku waktu itu. Nah, ketika tahun 2020 sudah muncul panduan penyusunan kurikulum sesuai MBKM, maka kita melakukan penyesuaian di mana di dalam panduan tersebut ada aturan maksimal 21 SKS setiap semesternya Ibu. Nah, kita menyesuaikan dengan panduan tersebut. Kemudian dari sebaran mata kuliah di sini kami memiliki 144 SKS yang perlu ditempuh oleh mahasiswa sebagai syarat minimum kelulusan. Nah, ini mata kuliah yang kami sebarkan. Kemudian pada semester 8 kami hanya memiliki 1 mata kuliah yaitu skripsi,
untuk ditempuh di semester 8 Ibu. Kemudian di semester 7 kami menyiapkan 17 SKS. Kenapa kami hanya menyiapkan 17 SKS? Dikarenakan kami menyiapkan apabila ada mahasiswa yang mampu untuk selesai dalam kurun waktu 3,5 tahun. Sehingga ketika skripsi itu ditempuh di semester ganjilnya, mereka masih tidak menyalahi aturan dikarenakan 17 SKS ditambahkan 4 SKS masih tetap 21 SKS Ibu, sehingga masih tidak melebihi dari aturan yang ditetapkan seperti itu. Terima kasih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan terakhir proses penyusunan kurikulum di Prodi Teknologi Informasi. Terima kasih, mohon arahannya. Terima kasih Pak Zainal, ya Pak Zainal Arifin. Ibu. Ini untuk mata kuliah untuk Prodi Teknologi Informasi. Berarti pada tahun 2020 sudah menyesuaikan dengan kurikulum MPKM ya Pak? Oke, namun masih kami terapkan di tahun ini Ibu, karena waktu itu kami prodi baru dan belum meluluskan sehingga belum bisa dilakukan evaluasi kurikulum Ibu. Betul, nah berarti ini nanti menggunakan kurikulum yang tahun 2020 Oke. Ya gitu kan, berarti kan ini sudah disesuaikan. Berarti kan oleh pihak Prodi Teknologi TI kita itu sudah disesuaikan dengan kurikulum MPKM. Nah, ini belum diterapkan ke mahasiswa yang saat ini ada kan berarti? Baru masih diterapkan semester 1-nya Ibu. Oh, baru diterapkan untuk semester 1. Untuk mahasiswa angkatan tahun berapa itu kalau semester 1? Untuk kan ini mahasiswa 2020, 2023, 2023 Ibu. Ganjil, semester ganjil ya, semester ganjil 2022, 2023. Seandainya ada mahasiswa semester angkatan 2019 kan tidak bisa seperti ini ya Pak, tidak boleh ya, karena dia kurikulumnya beda. Namun untuk mahasiswa yang angkatan 2019 Ibu, kami tetap memberikan kesempatan mereka untuk melakukan MBKM karena pada tahun 2020 dan 2019 itu ada mahasiswa kami 2020 dan 2021 ada beberapa mahasiswa kami yang juga lolos di pertukaran mahasiswa dan di mata kuliah di ini Bu, selain pertukaran mahasiswa sama di studi independen. Nah, untuk menjamin konversi mereka, kami juga mengikuti aturan dari pemerintah Ibu sesuai aturan bahwa dikonversi menjadi 20 SKS. Nah, kami memberikan konversi kepada mereka berdasarkan mata kuliah yang mereka tempuh di waktu itu Ibu. Sehingga tetap kita berikan hak mereka ketika mengikuti MBKM yang diberikan oleh Kemendikbud seperti itu. Berarti sit-in, mereka sit-in saja Pak. Untuk semester, berarti mereka ngambil, dia semester berapa? Semester 5 aja? Di semester ketika semester 5. Semester 5 pendidikan bahasa Indonesia. Bukan ya, bukan ini ya. Ini yang lama ini kan ini yang bukan, ini sebaran yang lama. Ini sebaran yang lama. Berarti mahasiswa yang dapat MSIB tadi sebaran mata kuliahnya seperti ini. Semester 5 ini. Mata kuliahnya semester 5 ini Ibu. Ya, karena yang belum MPKM Nah, cuman ini hanya saja mata kuliah ini yang akan direkognisi ya, kemudian nanti dikonversi SKS-nya. Nah, yang ingin saya tahu berarti ini 20 itu semuanya diambil oleh mahasiswa yang untuk ikut ini. Karena padahal ini kan berarti sit-in ya, sit-in ya. Dosennya ikhlas ya, alhamdulillah kalau dosennya ikhlas Saya juga kadang kalau memang sesuai, tapi kadang ada yang dosen seperti ini. Saya itu tahu apa yang dikerjakan mahasiswa itu,
apakah ya sesuai dengan mata kuliah saya? Nah, ada yang seperti itu. Jadi kan itu menyulitkan kaprodinya ya, core prodinya. Karena ada yang misalnya komplain, oh di sana tuh kan cuma seperti ini, masuk direkognisi dengan mata kuliah saya. Gitu. Ini nggak ada yang di sini, nggih. Terkait proses sebaran tersebut, Ibu, sebelum kami arahkan ke dosen, kami lakukan penyesuaian terlebih dahulu selaku Kaprodi untuk melihat kesesuaian materi yang digunakan itu. Sehingga kami mencoba membantu mahasiswa kami. Jadi kami coba membantu mahasiswa sebelum ketemu dengan dosen untuk menjabarkan mata pelajaran apa yang dipelajari waktu mereka mengikuti studi independen, sehingga kami bisa memberikan rekomendasi tambahan kepada dosen untuk jadi bahan pertimbangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, alhamdulillah dosen menerima untuk melakukan konversi. Oh, jadi bagus. Berarti ini pun sebelum membuat penyesuaian MPKM sudah ada mahasiswanya, nggih. Nah, apalagi nanti yang membuat kurikulum berbasis MPKM nih. Coba yang saya Pak, coba yang sebarannya MPKM yang semester 5. Oh, ada analisis kebutuhan ya. Sistem mikro malah nggak ada ini yang di semester 5. Tadi waktu yang sebaran tadi sistem mikro malah ada. Sistem mikroprosesor kami pindah ke semester 3, Ibu. Oh gitu, oke. Ini hanya memindah-mindah aja, ya, penyesuaiannya seperti itu, enggak? Penyesuaiannya. Ini bagus, ini enggak merubah. Ada semua, tetap ada mata kuliah yang ada, enggak menambah, Pak, enggak menambah, Untuk sementara belum menambah, Ibu, karena ketika kami melihat tidak harus menambah, Pak, tidak harus menambah, menyesuaikan kemauan, bisa. Ini Bapak sampun cekap. Kayaknya ini sudah Bapak sampun hanya itu beberapa sudah bagus, sudah sangat bagus. Hanya saya ingin dari kemarin ingin lihat nanti proses penilaiannya. Ya, format penilaiannya itu yang agak rumit ya, memang harus dikonversi ke mata kuliah tertentu dengan SKS tertentu. Nah, itu yang memang agak menambah pekerjaan core prodi ya. Direkognisi direkognisi ke mata kuliah ini, tapi konversi lainnya seperti apa kan perlu dijabar-jabarkan, Mas Banun, Pak Zainal. Terima kasih, Bu. Mohon izin mematikan share screen, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal sudah memaparkan penyesuaian kurikulum MPKM-nya. Bapak Ibu, sesi berikutnya Kaprodi Perbankan Syariah, Pak Syuaib. Bisa diaktifkan audio dan videonya. Saiful Syuaibnya ya. Oke, Pak Saiful Syuaib. Kaprodi Perbankan Syariah. Oke, baik. Pak Furkon, sebelum dilanjut Pak, saya mohon izin Bapak untuk live dulu. Karena harus mewakili Pak Dekan untuk ketemu dengan Kepala Desa, Pak. Oke. Prof. Ari, terima kasih atas arahannya. Terima kasih atas ilmunya juga. Pak Fadli, Barak 3, mohon izin Bapak untuk live terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk saran. Monggo Pak Syuaib. Gini sebentar. Bisa berbagi layar mungkin ya. Oke. Belum buka. Pak Syuaib. Nabi Syuaib. Sama serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bu terkait dengan hasil kurikulum perbankan syariah. Ini kami paparkan untuk visi misinya menjadi program studi perbankan syariah yang unggul berkeadaban. Ini sesuai dengan
visi misi dari PP Nur Jadid, kemudian diturunkan menjadi profil lulusan, itu praktisi perbankan dan keuangan syariah, deskripsinya pelaku operasional, kemudian asisten konsultan perbankan, trainer entrepreneurship. Nah, ini mungkin yang kemarin agak-agak apa namanya menjadi tawaran entrepreneurship, pemasaran keuangan dan perbankan, dan juga auditor akuntan publik. Nah, dari ini kemudian kami membuat bahan kajian, di sini ada 14, yaitu bahan kajiannya keislaman keindonesiaan, pengetahuan dasar ilmu perbankan dan keuangan syariah. Paling akhir itu ada manajemen lending dan manajemen funding, pengelolaan, aplikasi keuangan, auditing, kemudian konsultan perbankan, kemudian di sini ada manajemen lending dan funding. Dari sini kemudian kami menurunkan, sebenarnya tidak merubah Bu, hanya menyempurnakan sedikit dari mata kuliah sebelumnya. Nah, ini kemarin sudah dari universitas sendiri, ada MK PT, MK Fakultas, kemudian MK Prodi. Untuk yang Prodi kami letakkan di semester 1, 2, 3, dan 4. Kemudian MPKM-nya 5, 6, dan 7. Nah, 5, 6, dan 7 untuk yang semester 5 itu ada PT lain, kemudian dengan lembaga yang lain di semester 6-nya. Dalam PT-nya nanti di semester 7. Begitu, Bu. Nah, kemudian mata kuliah yang biar tidak mengganggu keprodian, mata kuliah yang perbankan syariah inti prodi kami letakkan di semester, ada semester 1, 2, 3, dan 4. Yang untuk MBKM-nya yang apa namanya ada di semester 6, 5, 6, dan 7, sama yang dengan yang lain. Itu. Iya, sama. Oke. Itu saja mungkin Bu dari perbankan syariah, Bu. Oke, atas bantuan Pak Sueb, ini juga rata-rata memang karena ada kebijakan dari universitas untuk support kurikulum MBKM menika, sehingga yang biasanya di semester 1 digeser ke semester 5 ya, 5, 6 ya, 5 dan 6. Oh, 5 kayak mau ya. Nah, untuk ini sama aja Pak, belum diberlakukan ya, karena kan juga masih tidak mungkin toh kurikulum itu setahun dipakai. Nah, ini untuk yang kurikulum ini mulai disesuaikan tahun berapa? 2020 atau 2000? Yang sekarang, Bu, ini yang sekarang kurikulum yang sekarang. baru Buat ini 2022 ya, berarti nanti kan 23, 24 baru dipakai untuk masa yang 2024. Nah, untuk biasanya kan semester 5 ya untuk ngambil MBKM ya. Apa ada Pak? Mahasiswa di perbankan syariah sudah ada yang mulai MBKM? Untuk program pemerintah? Kalau belum dari pemerintah belum ada, Bu. Yang ini hanya yang santri mengabdi. Nah, itu. Yang santri mengaji. Santri mengabdi. Kalau yang enggak ikut pemerintah berarti kan memang tidak mengkhususkan merekognisi mata kuliah ya, dan ada proses sit-in. Biasanya ada karena mahasiswa magang di luar perguruan tinggi atau di luar prodi, maka perkuliahan yang ada atau mata kuliah yang diambil, proses perkuliahannya atau proses pembelajarannya biasanya ya sit-in ya, mahasiswa hanya mengikuti, mungkin dibebaskan dari tugas-tugas atau UTS, UAS ya seperti itu, karena memang sudah dikonversi nilai-nilainya dia. Oke, nampaknya seperti yang lain ya Bapak, ini juga sudah sangat bagus. Hanya saja mohon nanti ya untuk penilaiannya rancangan ya, kalau ini memang belum pernah ada mahasiswa yang ikut MBKM, untuk perancangan penilaiannya nanti seperti apa. Mohon besok bisa disampaikan. Bapak Mas Banun. Cukup Bu. Cekap. Cekap Pak Sueb. Makasih Bu atas ilmunya mulai hari pertama
sudah wawasannya banyak sekali sehingga kami itu sesungguhnya sudah kami Bu, cuman masih belum penyesuaiannya itu. Karena ini juga support dari Warek 3 dan Ya, rekan kami di situ, Dr. Ahmad ye, Fawaid. Pak Warek. Ye, Iya, Pak Warek 3 luar biasa memang. Ye, luar Pak biasa Fadli, sekali. ye, kalau nggak salah Pak Fadli ya kemarin. Oh, nggih. Iya. Sama Pak Fadlinya rawuh nggak ini? Sama Ye, Pak Pak Warek Oke, 3, Prof. Oke, oke. Maros Mbak Nun. Ya, itu luar biasa supportnya. Sehingga insya Allah MPKM-nya bisa mengikuti ya bisa berjalan dengan baik ya sesuai dengan Amin. saran pemerintah. Amin. Enak kalau ada support gitu. Kalau enggak itu meraba-raba harus gimana di satu si pihak harus menyesuaikan dengan aturan di perguruan tinggi, di satu pihak harus memenuhi wajib itu ya wajib memfasilitasi. Nah, itu yang tarik ulur. Ya, kalau ini support alhamdulillah seperti itu. Mohon Nggih, matur izin nuwun, Mas. Prof. Ari jika Nggih. diperkenankan nggih. Oh, Pak siapa? Pak Anu nggih. Fadli. Pak Fadli nggih. Nggih. Nggih, nggih. Kebetulan hadir juga bersama kita semua Bapak Haji Hambali, Bapak Warek 1 yang kami hormati. Beliau semangatnya luar biasa, Bu. Beliau juga sebagai tokoh masyarakat sekaligus sebagai pimpinan di Masjid Raya Besuki, di masjid terbesar di situ Bondo, Bu. Cuman sayang beliau enggak punya pesantren sehingga mau manggil kiai itu masih inilah, seandainya ada santrinya saja 2 gitu siap sudah mendapatkan gelar Kiai Haji beliau. Bu Ari yang saya hormati, terima kasih sekali lagi. Jadi berdasarkan dari yang dipaparkan oleh teman-teman tadi, sepertinya memang ada kekurangselarasan dalam penyusunan sebaran kurikulum yang ada di masing-masing prodi, khususnya format tabel dan lain macam sebagainya. Memang sangat teknis, tapi ini mengesankan bahwa standar operasional prosedur atau pedoman-pedoman yang telah disusun oleh UNUJA, yaitu buku pedoman penyusunan kurikulum, ini belum berjalan dengan baik dalam diri kami sendiri, Bu, di UNUJA ini. Sehingga kami minta nanti teman-teman juga segera melakukan penyesuaian dengan buku pedoman penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan. Ya, saya berharap Pak Furkon nanti bisa memfasilitasi itu, kira-kira format seperti apa yang semuanya seragam. Karena kalau tidak seragam itu menandakan standar operasional prosedurnya nggak jalan gitu. Jadi bagaimana format antara satu dengan yang lain kok tidak sama, padahal buku pedomannya satu gitu Pak Furkon. Terus yang kedua, seperti yang kami rapatkan Bu kemarin, bahwa untuk menyusun kurikulum ini kan kita membutuhkan banyak masukan-masukan juga, termasuk dari pihak eksternal, baik asosiasi, ahli, ataupun pengguna lulusan dan dunia usaha, dunia industri. Jadi ngeten Prof. Ari, kemarin kami memberikan usulan bagaimana kira-kira prodi-prodi ini dijadikan satu dalam satu rumpun keilmuan. Contoh misalkan di sini prodi yang berbasis pendidikan itu sangat banyak sekali. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan matematika, pendidikan agama Islam. Tuh. Ini tentu saja stakeholder atau pihak eksternal yang relevan untuk dilibatkan, tentu saja ini sama. Cuman memang mungkin ada sedikit spesifikasi, misalkan kalau yang bahasa Inggris itu diarahkan salah satunya sebagai guide, misalkan seperti LBA kemarin juga guide misalkan, tinggal nambah-nambah saja kira-kira dari varian-varian pihak eksternal ini yang secara spesifik sesuai dengan arah bidang keilmuan ke depan ini seperti apa, sehingga penyusunan kurikulumnya itu memang selaras dengan CPL dan profil lulusan. Oleh karena itu saat ini yang dipresentasikan ini masih versi kita, Bu, masih versi prodi. Jadi belum berbasis pada hasil analisis tracer tadi dan masih belum merangkum seluruh masukan-masukan dari pihak stakeholder eksternal. Jadi harapannya nanti Bu Ari rawuh ke sini, kami berharap teman-teman sudah menyusun dokumen kurikulum itu berdasarkan dari hasil analisis internal maupun eksternal. Sehingga Prof. Ari pada saat ini sudah sekali jalan selesai, sudah
selesai ngoten. Jadi sudah ada SK kurikulumnya ngoten Bu. Jadi tidak hanya sekedar versi prodi saja. Nah ini mungkin perlu segera ditindaklanjuti, para dekan-dekan bisa melakukan kolaborasi dengan dekan yang lain. Seperti FT ini ada 4 prodi yang sangat relevan semua. Jadi satu rumpun ilmu komputer itu cukup mendatangkan pihak eksternal yang satu saja itu insya Allah bisa merangkum semuanya. Demikian Prof. Ari yang mungkin dapat kami sampaikan. Mohon arahan-arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Banun, Pak Fadli, Warik 3, bagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kalau bahwasanya apa yang disampaikan Bapak Ibu Kaprodi ini masih memang belum menyesuaikan dengan panduan yang ada. Oleh karena itu memang diajukanlah program Detaser Nikon Pak Furkon oleh Pertisas untuk menyesuaikan. Nah, secara umum menurut saya perencanaan pembuatan atau pengembangan kalau saya lebih suka pengembangan kurikulum MPKM dari Bapak Ibu semua dari Kaprodi ini sudah sangat bagus. Nah, ini kan didukung disupport oleh Pak Warik 3. Kalau saya sekilas melihat ini Pak Warik 3 memang benar-benar mensupport, dan mungkin Pak Rektor dan jajarannya juga. Nah, monggo nanti kados pundi saya ini pun prayoginya gimana, jadi dibuat memang disesuaikan dengan panduan kurikulum MPKM, kemudian SOP-nya yang seragam. Ini saya untuk laporan saya kisi-kisi kemauan yang ada sudah saya kirim ke Pak Furkon. Nanti hasil akhirnya adalah buku panduan kurikulum yang sudah bahasanya bukan valid yang sudah established juga enggak banyak, yang sudah sesuai dengan panduan kurikulum PPKM. Insya Allah tinggal moles-moles dikit aja deh, tinggal menyesuaikan, tinggal dilihat kembali panduannya, tinggal nanti urut-urutannya seperti apa, strukturnya bagaimana, itu dipesan di panduan. Insya Allah. Tapi kalau dalam waktu secepat ini kira-kira bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Kalau pada saat saya datang besok berarti kan hanya ada waktu berapa? Sekarang tanggal 6, 10 hari, 10-11 hari. Insya Allah bisa Bu. Nah, kan nggak ada kuliah ya kan nggak ada kebetulan libur. Dan Bapak Warik 1 juga sangat mensupport ini Bu. Beliau sangat semangat sekali. Pak Warik 1 ada menikah Pak Warik 1 Pak Hambali. Pak Haji Hambali mohon izin saya memperkenalkan diri, Ari Yuniasuti dari UNES. Ini saya sudah di sini berapa hari Pak? Sudah 15 hari ya Pak, berapa hari ini? Tapi saya belum ketemu dengan non pangapunten, ini saya baru ketok-ketok pintu ini. Sudah bludus masuk dulu ini baru ketok pintu. Non pangapunten. Mas Banun sangat Bapak supportnya dan beberapa masukan untuk kami sebagai Detaser juga alhamdulillah mendapat pencerahan juga. Mas Banun, monggo dilanjut lagi. Baik. Mohon izin untuk melanjutkan Prof. Ari dan rekan yang lain. Pemaparan berikutnya ada Kaprodi Ekonomi Syariah Pak Febri, bisa di-unmute terlebih dahulu. Pak Furkon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Salam kenal Prof. Nama saya Ahmad Febrianto. Ahmad Febrianto. Saya Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Prof. Namanya saya apa? Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Kalau kemarin ekonomi aja nggak ada syariahnya, ini agak syariahnya. Bedanya ada syariahnya, Prof. Jadi makanya saya pakai kopiah ini, Prof. Oh gitu ya. Saya share screen. Ini data kami, Prof.
tapi masih belum sesempurna yang Prof inginkan. Kami masih merancang-rancang menyesuaikan dengan pedoman MBKM, dan juga kami harapkan banyak masukan dari profesor. Di prodi kami, di prodi ekonomi syariah, visi program studi ekonomi syariah adalah menjadi program studi syariah yang unggul, berkeadaban, memiliki basis keilmuan ekonomi syariah yang berdasarkan nilai-nilai trilogi panca kesadaran santri, Pondok Pesantren Nurul Jadid, berjiwa wirausaha dan berwawasan keindonesiaan tahun 2023. Ini yang menjadi visi kami dan misi kami, seperti yang di depan ini Prof. Jadi menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan pengembangan ekonomi syariah. Oke, saya lanjut ke profil lulusan kami. Yang pertama, ini profil lulusan menjadi entrepreneur yang profesional dan kompeten pada dunia ekonomi dan bisnis syariah, Prof. Jadi kami fokusnya di sana, ekonomi dan bisnis syariah. Jadi semua yang kaitannya dengan bisnis syariah itu yang menjadi nanti tolak ukur Suaranya hilang. Stabil. Halo, Assalamualaikum. 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 Mungkin gangguan mungkin, Bro. Oke, tempat saya atau mana ya? Karena mereka ada di kumpul di fakultas sepertinya. Oh, Mungkin satu fakultas mungkin ada error atau apa. Saya pikir tempat saya. Wifi saya. Boten. Saya masih bisa mendengar kok, Prof. Oh, nggih. Pak Idil udah di kampus ya, Pak? Sekarang libur, Pak. Libur pesantren, libur kampus, Pak. Oh, seperti itu. Kayaknya yang ada di kampus putus semua ini, Prof. Oke, soalnya tinggal 11 ini, Prof. Oke. Oh, barangkali tadi ya, hujan tadi, nggih. Katanya di kampus hujan tadi di mana? Di kampus atau di hujan petir? Ya, karena hujan sepertinya. Iya, nggih. Hujan petir, kemudian terpentalin. Iya, tinggal 11. Menyeluruh, Prof. Tinggal kita bersebelas ini. Ini tinggal 11. Paling aman Oke, berarti yang di luar kampus itu, Prof. Iya, yang 12 terpental. Gak usah di rumah, biasa. Oh, ini sudah masuk lagi, Prof. Ya di rumah. Tapi mau hujan juga ini. Sebelum sambil Ya, lalu betul. menunggu, Prof ya. Mungkin saya mau tanya, Prof. Nggih, Pak Idil. Kalau penentuan SKS itu Ngapunten, Prof. Kira-kira ada aturannya nggih, Prof? Harus Internet minimal kampus berapa, down, minimal Prof. berapa gitu, Prof? Nggih, sekedar Pak Idil. Nggih, sekedar Pak Idil itu seperti Pak Idil. Nggih, saya cuma Ukuran SKS. Jumlah total SKS untuk mahasiswa baru itu apakah ada aturan resmi nggih? Minimal 20 seluruh mahasiswa semester 1, maksimal 20. Atau tidak ada aturan seperti itu, Prof? Oh, Soalnya kan saya lihat di beberapa sebaran teman-teman Kaprodi itu kan ada yang 20, ada yang 22, ada yang 24 begitu. Mungkin ada, soalnya saya kurang terlalu update terkait total itu, Prof. Terima kasih. Nggih, harus bangun Pak Idil. Jadi untuk sebaran mata kuliah dan jumlah SKS di dalam kurikulum itu memang tidak ada secara
eksplisit tertulis harus 20, 21, 23. Tapi kita kan karena membagi jumlah total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa, sehingga kita membagi ke masing-masing semester itu. Ada juga satu paket 23. Semester 1 itu ada di tempat kami di farmasi itu 23 SKS. Itu baru semester 1. Nah, kemudian semester 2 kemarin berapa ya? Karena kebetulan ada keponakan saya yang mengambil di farmasi, saya lihat KRS-nya ya, KRS-nya dia ternyata sekarang bukan KRS sih, rencana studi ya, karena sekarang bukan kartu tapi elektronik. Jadi rencana studinya milih apa Mbak Iva? Terus Latifah itu milih itu 23. Loh, kok banyak sekali ya? Jadi monggo tidak ada secara aturan tertulis baku, aturan baku, hanya karena memang harus dibagi per semester ini kok. Ya akhirnya kita sebarannya demikian. Jadi dia biasanya yang semester 1, 2 itu kan kalau umumnya kan adalah mata kuliah dasar itu ditempatkan di semester 1 dan total SKS-nya 20 hingga 23. Rata-rata seperti itu. Ngaten Pak. Ada yang 18 waktu itu karena 18 ya 18 tergantung total semua SKS-nya kelulusannya berapa. Jadi ada yang 18 tapi itu kayaknya nggak memadai deh. Nggak mungkin ya kalau 18 itu 20, 22, 23 gitu sih. Yes, tapi secara itu tadi aturan tertulis bahwa setiap semester ada itu betul kan. Pak Idil. Oke. Oke, Prof. Sambil lalu menunggu Pak Furkon ini, saya ambil alih sementara ini, Prof. Oh iya, boleh nih Mas Mangun. Kembali ke Pak Febri, monggo bisa dilanjut Pak Febri. Sudah bisa connect Pak Febri? Tes suara Pak Febri. Pak Febri. Nggih, Pak. Oh, nggih. Sudah terdengar. Oke, ini internet kampus tiba-tiba down ini, Pak. Ya. Saya ambil alih ini moderatornya sementara ini. Monggo, Pak Febri. Oke. Saya ulang tadi, Prof, terkait profil lulusan kami. Jadi yang pertama ada entrepreneur, yang selanjutnya ada auditor internal, peneliti muda, dan yang terakhir adalah ahli teknologi keuangan. Di mana yang terakhir ini kita menyesuaikan dengan kondisi hari ini di keuangan. Semuanya sudah basisnya teknologi. Jadi kami nanti ada beberapa mata kuliah yang memang di tahun 2022 ini baru, Prof, seperti itu. Seperti ada mata kuliah pasar modal syariah, juga ada startup, dan juga mungkin kalau digital marketing sudah lama. Jadi intinya di sini bagaimana kami nanti fokusnya pada pengembangan teknologi keuangan. Oke, selanjutnya ini CPL kami, Prof. Jadi kami sudah menyesuaikan dengan yang ada di template itu, ada sikap, setelah itu ada kemampuan umum, ada keterampilan umum, setelah itu ada juga pengetahuan, Prof. Ini kami sudah menyesuaikan, tapi masih perlu kami perbaiki dan nanti kami tunjukkan ketika Prof datang ke kampus kami. Siap. Nah, ini matrikulasinya, Prof. Kami tampilkan saja. Dan juga ini menjadi penentu bahan kajian kami di ekonomi syariah, di mana di bahan kajian yang pertama ekonomi Islam dan ekonomi Indonesia. Jadi bagaimana kami itu mencoba untuk menyelaraskan visi dari Bapak Wakil Presiden ingin menerapkan ekonomi Islam menjadi sebuah ekonomi baru di Indonesia. Walaupun ini bukan ekonomi baru, tapi sudah lama, tapi kita mencoba untuk melakukan hijrah begitu. Selanjutnya ekonomi kemasyarakatan, dan selanjutnya ada ini terkait sejarah perekonomian dan perkembangan ekonomi Islam, baik tingkat nasional, regional maupun global. Selanjutnya menjadi kajiannya selanjutnya ada riset integrasi antara ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ini yang selalu menjadi perdebatan. Selanjutnya ada lembaga keuangan Islam. Jadi karena
ruang lingkup kami luas, bukan hanya pada lembaga keuangan di Islam, bukan hanya pada keuangan bank dan non-bank, jadi dua-duanya kami menjadi bahan kajian. Selanjutnya ada ekonomi digital, juga laporan keuangan bisnis Islam. Selanjutnya ada manajemen lembaga Ziswaf, dan ini yang saat ini paling banyak dibicarakan, yaitu halal industri dan pengembangan usaha mikro. Itu yang menjadi bahan kajian kami untuk menentukan mata kuliahnya, Prof. Selanjutnya kami langsung pada sebaran, gitu, Prof. Ini sebaran kami, Prof. Jadi kami di setiap untuk kurikulum tahun 2020, Prof. Jadi setiap mata kuliah, setiap semester 2022, Prof. Setiap semester ada 20 SKS, yang ada satu semester di semester 7 itu 18 SKS, Prof. Seperti itu. Jadi untuk MBKM-nya, karena kami mengikuti pedoman yang miliknya perguruan tinggi, jadi semester 5 dan semester 6, Prof. Jadi di semester 5 ini saya rasa teman-teman bisa melaksanakan, jadi mata kuliah ini tidak mengganggu skema MBKM yang ada baik itu dilaksanakan oleh pemerintah ataupun dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, Prof. Seperti itu, Prof. Dan ini yang semester 5 ini semester 5 nggih, bukan semester 1 nggih. Yang di tabelnya itu semester 1. Oh, semester 1. Oh ya, belum dihapus. Oh, nggih, Prof. Masih semester ini, 1 Prof. semua tabelnya. Secara Prof, model sembaran MBKM-nya seperti Tapi ini. Mas semester Ini model sembaran MBKM-nya, Prof. Jadi ini semester 1, ini ada semester 2, kami ada 8 mata kuliah. Selanjutnya di semester 3 ada 8 mata kuliah juga, Prof. Dan ini semester 5, MBKM-nya di dalam maupun di luar PT. Untuk semester 7 kami fokusnya di dalam PT. Karena teman-teman selain melaksanakan MBKM juga mereka fokus kepada tugas akhirnya, Prof. Seperti itu. Dan untuk penilaiannya mungkin kami tetap mengacu pada JPL itu, Prof. Ada sikap, ada pengetahuan umum, selanjutnya ada yang terakhir itu, Prof. Dan yang menjadi punten. Jadi itu untuk untuk penilaiannya kami menyesuaikan dengan pedoman MBKM santri yang memang sudah dilaksanakan di pondok pesantren, bukan dilaksanakan di Universitas Nurul Jadid, karena kami berbasis agama, Prof. Otomatis mahasiswa kami kebanyakan adalah santri. Dan juga alhamdulillah untuk tahun ini, Prof, ada 10 mahasiswa kami yang menerima ini program kewirausahaan merdeka, Prof, di Universitas Brawijaya Malang, Prof. Jadi itu dilaksanakan, yang menerima itu semuanya semester 5, Prof. Jadi karena kewirausahaan pas dengan mata kuliah yang kami sebarkan. Oh ya. Seperti itu, Prof. Semester 5 nih. Oke, di semester 5. Dan untuk nilainya ya tapi nanti kami menyesuaikan, Prof. Kewirausahaannya sendiri masuk semester 6, jadi kalau untuk yang sudah MPKM, Oke, Prof. Itu tadi kemarin kan belum, karena mereka belum yang semester 5 kemarin kan masih kurikulum yang lama. Mereka masih menggunakan kurikulum yang sebelumnya, Prof. Iya, bagus, Pak, ini. Untuk instrumen penilaiannya nanti kami menggunakan rubrik dan portofolio, Prof. Untuk ya itu yang saya tunggu. Itu tadi masih ada coba Pak non sewu yang tidak di sebaran mata kuliahnya. Barangkali besok perlu di ini strukturnya. Coba. Yang mana, Prof? Ini. Ya, sebentar ini. Yang masing-masing tadi di setiap semester. Oh, geng, saya. Ini, Pak. Ini, Prof. Gila, ini kan barangkali semester 1, semester 2, lebih lanjut ke semester 3. Ini loh Pak, saya di tabelnya kan masih dibetulin. Nah, besok biar. Semester 4.
Stop dulu semester 4. Berarti BKM semester 5 ya tadi ya. Iya, Prof. Kami menyesuaikan semester Pancasila, 5. hadis-hadis ekonomi, Jadi sosiologi. ini semester 5, Prof, ada studi kelayakan bisnis. Jadi ini sangat Tuh, relevan dengan kewirausahaan, Prof, dan juga ada perusahaan ya. manajemen sumber daya insani. Jadi teman-teman yang magang di perusahaan maupun di Ya, independen ini sudah masuk, Prof. Dan perpajakan lembaga-lembaga ini berkaitan dengan ekonomi lembaga, ya. Prof. Betul. Sosiologi ekonomi mungkin ini berkaitan dengan sosial, setara sosial yang ada di masyarakat, Prof. Ini sudah bisa masuk, Prof. Ini semester 6. Semester Oke. 6, Pak. Nanti pun kantor dulu, Pak. Besok biar. Oke. Ini semester 6-nya, Prof. Ini diganti dulu aja, Pak. Itu tulisan semester 1 di dalam. Prof. Supaya besok kalau sudah terganti. Oke. KKN, kewirausahaan masuk juga. Oke. Keuangan publik ini membidangi mahasiswa yang tidak ikut Ini PKM ya, tetap keuangan dapat publik syariah dan pengembangan produk keuangan ini menjadi MKL, Prof, sebenarnya, Prof. Bukan MKU. Jadi ini kalau bisa yang boleh, Mas. Boleh, Mas. semester 7 Bapak coba bilang saya. Oke, semester 7-nya, Prof. Saya rubah dulu, Prof. Oh, seminar proposal. Praktikum. Praktikumnya apa praktikumnya ini? Praktikum Prof, perbankan syariah. Kami praktikumnya, Prof, kami ada dua praktikum, Prof. Yang pertama praktikumnya terkait produk dari teman-teman mahasiswa. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu bisa membuat produk dan bagaimana nanti pemasarannya dan berkaitan juga dengan pelaporannya. Yang praktikum yang selanjutnya itu di lembaga-lembaga pemerintah atau di perusahaan-perusahaan. Seperti magang ya? Seperti magang ya. Oke, seperti magang. Jadi ada dua praktikum, Prof. Jadi ini ada 4 SKS karena kami melihat ini terlalu besar, SKS-nya 4, jadi kami laksanakan 2 praktikum. Jadi prosesnya mahasiswa itu dapat semua, Prof. Baik sesuai dengan lulusan kami. Jadi Prof, lulusan kami ada entrepreneur di sana, Prof. Memang judulnya mata kuliah praktikum gitu, bukan praktek kerja lapangan gitu. Ya, praktikum begini, Prof. Oh, praktikum gitu aja. Masih tidak ada kode mata kuliahnya. Oh, enggak, Prof. Belum saya masukkan, Prof. Oh, ya enggak apa-apa kalau memang J. Tapi ada ya, berarti ada, memang Prof. terstruktur. Berarti memang terstruktur, kata J. Iya, Prof. J, cakap Pak Febri, ya, Pak Febri. Iya, Prof. Ya, terima kasih Pak Febri. Iya, Pak Idil. Tolong nanti itu kode-kodenya diisi Pak Febri. Siap, Pak Idil. Ini Pak Idil dosen tetap kami, Bu. Di Prodi Ekonomi Syariah, Bu. Oh, iya. Oke, Bu. Saya takut sama Pak Febri ini, Bu. Soalnya ditagih terus RPS saya, Bu. Ini Pak Idil paling rajin, Bu. RPS-nya sudah mengumpulkan itu. Oh, gitu ya. Siap, ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang ingin bertanya, Bu, apakah diperkenankan apa langsung masuk ke... Monggo, nggak apa-apa, langsung diskusi kemauan dulu nggak apa-apa. Oke, kami persilakan pada Pak Dr. Mualim untuk bisa meng-unmute dan dipersilakan jika ada pertanyaan, kami persilakan. Suaranya belum terdengar, Pak Mualim. Pak Mualim ini pendidikan bahasa Arab ya, Pak Mualim. Oke, Bro. Oke, monggo. Jadi mohon maaf, barusan bukan mau tanya tapi kena pencet karena sinyalnya nge-lag di sini. Begitu, Pak Idil. Oh, nggih, baik. Iya. Tapi kalau mau tanya enggak apa-apa juga, Pak. Menambahkan. Mungkin ada saran-saran dari asosiasi, apakah seluruh kaprodi itu wajib ikut mata kuliah yang disarankan asosiasi atau gimana gitu, Pak Mualim? Mungkin nanti saat penutupan, insyaallah akan nanya, Pak Idil. Oke. Terima kasih, Bro. Iya, terima kasih juga Pak Mualim. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke
pemaparan dari Prodi RPL kepada Bapak Wahab Sahroni. Apakah ada di Zoom, nggih? Monggo diaktifkan. Pak Wahab. Pak Wahab. Oh, nggih. Monggo tes suara dulu Pak Wahab. Apakah ada yang kumpul dengan Pak Wahab ya? Sudah bergabung Pak Idil. Mungkin lagi terpental lagi mungkin ya. Ya. Telepon. Oke. Baru Lanjut kayak saya ya. barusan terpental ya. Halo, assalamualaikum. Oh, itu sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jernih suaranya. Oke, mohon maaf, sinyalnya agak buruk, Bu. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Wahab Sahroni dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya termasuk keempat dari prodi baru yang ada di Fakultas Teknik, Prof. Jadi saya itu di Fakultas Teknik itu memiliki 5 rumpun keilmuan yang sama di bidang komputer, yaitu teknologi informasi, informatika, sistem informasi, dan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini saya kebagian yang rekayasa perangkat lunak. Saya akan memaparkan sebaran mata kuliah saya. Kebetulan kemarin ada 3 atau 4 mahasiswa saya yang lolos di program MBKM, termasuk magang di perusahaan listrik dan kereta api, Bu. Namun kami kemarin itu cara konversinya ya saya konversi dengan mata kuliah yang tidak wajib di prodi saya. Nah, ini saya butuh masukan dari profesor untuk bagaimana cara agar mata kuliah tersebut itu tidak serampangan, begitu, Prof. Ini baik, akan saya share screen-nya. Mata kuliahnya itu nggak apa-apa, Pak. Dalam? Mata kuliahnya itu nggak apa-apa, yang serampangan bukan mata kuliahnya. Ya, artinya saya kemarin itu pokoknya asal aja, yang penting ini tidak tidak mata kuliah wajib prodi, ya saya konversi saja, masukkan saja begitu. Karena pertimbangan saya kenapa tidak mata kuliah wajib, karena mata kuliah wajib ini menjadi dasar keilmuan daripada prodi saya, begitu, Prof. Nah, mungkin untuk saya langsung pada sebaran mata kuliah, ya, Prof. Jadi, mata kuliah saya itu di semester 1 itu dasar semua, Prof, ya. Jadi dari pendidikan agama Islam, kalkulus, fisika teknik, matematika teknik, pengantar PL, sistem informasi manajemen, algoritma, dan lain sebagainya. Semester 2 seperti ini. Nah, saya baru melakukan ekuivalensi untuk kampus Merdeka itu baru di semester 5 ini, Prof. Maka dari itu di sini pada semester 5 saya itu memberikan mata kuliah yang tidak wajib di prodi, seperti bukan mata kuliah inti maksudnya, Prof. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, keaswajaan, KNU-an, dan lain sebagainya. Nah, ini karena aswaja dan KNU-an ini dulu itu ini sudah dihandle oleh lembaga LIK, itu bahasanya apa? Lembaga kokulikuler ya, itu sudah di backup oleh
lembaga LIK tersebut, jadi kami ini bisa kami konversikan. Untuk semester 6 pendidikan Pancasila, ya ini sudah PKL, mata kuliah pilihan juga ada di semester 6, dan semester 7 ini sudah banyak mata kuliah pilihan, Prof. Jadi ini kami bisa konversikan di kegiatan MBKM tersebut. Nah, sebelum sebelum dilanjut, ini mungkin saya langsung bisa bertanya gitu, Prof, karena saya yakin ini mirip-mirip dengan yang lain, Prof. Oke, monggo. Pertanyaan saya, apakah ini prodi itu memiliki hak prerogatif untuk melakukan konversi mata kuliah ini, Bang? Konversi untuk dengan program kegiatan MBKM. Maksudnya konversi untuk program MBKM, ya Bapak? Lembaga atau pihak lain gitu, Bro. Jadi misalnya mahasiswa melakukan kegiatan MBKM, kemudian dikonversi atau direkognisi dengan mata kuliah dan nilainya dikonversi. Ngaten nggih, Bapak? Nggih. Sejauh ini Panci itu memang wewenang prodi. Mata kuliah menapa kemawon yang sesuai, yang bisa mengakui bahwa kegiatan itu bisa dianggap dia telah mengambil mata kuliah ini. Nah, monggo Bapak yang mata kuliah mana saja yang sekiranya bisa apa bahasanya kalau di UNUJA dikonversi dengan kegiatan mereka. Jadi ada mata kuliah evaluasi software. Nah, mungkin mahasiswa tersebut ikut program magang di perusahaan software, misalnya seperti itu, sehingga evaluasi software ini merekognisi kegiatan magang itu dan mengkonversi penilaian dari apa yang mereka kerjakan di perusahaan software Niko. Jadi tetap wewenang prodi ya untuk masalah pengkonversian penilaian. Ya. Nah, untuk sebaran mata kuliah kan di UNUJA sudah ada support ya, support dari Pak Warek, dan mata kuliah dasar yang kemungkinannya aman, tidak berkaitan dengan kegiatan magang dan lain-lain, maka dimasukkan ke semester 5. Ya, jadi mungkin nanti misalnya nih ada pendidikan bahasa Indonesia, nah otomatis mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik, terstruktur, mungkin seperti itu ya, sehingga kegiatan magangnya bisa dikonversi ke pendidikan bahasa Indonesia. Kalau saya sih rekognisi, kalau saya ya, tapi saya ikut aja istilah di UNUJA itu seperti itu. Nah, ya, jadi ini untuk hal mengkonversi penilaian Niko wewenang dari prodi. Tapi tidak semata-mata prodi saja, ya, karena prodi juga harus melihat aturan yang ada dibuat oleh universitas. Nah, kalau universitas itu memang sak momoe, terserah dia mau buatkan seperti apa. Memang kewenangan semua ada di lembaga, ya, ada di universitas. Nah, oleh karena itu maka memang agak sulit seandainya universitasnya belum mensupport, ya, sedangkan ini mahasiswa sudah banyak yang pengen ikut kegiatan MBKM, nah itu akan membuat prodi kelabakan, jadi terasa birokratisasinya terasa sulit sekali di situ. Nah, sebenarnya ini sudah mendapat dukungan penuh dari Sampon nih kalau saya lihat. Sampon. Sudah kalau saya lihat seperti itu. Sudah mendapatkan dukungan penuh dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh universitas. Nah, namun ini kan kadang-kadang kita itu sedikit agak memiliki kesulitan di mata kuliah yang menurut kami ini memang masih perlu diajarkan, Prof.
Seperti misalkan ya. evaluasi software misalkan. Evaluasi software ini menjadi sangat penting untuk diajarkan oleh mahasiswa walaupun mereka itu sudah mengikuti magang tersebut. Ya. Berarti Bapak membuat sebaran mata kuliahnya itu yang sekiranya mahasiswa bisa mata kuliah itu bisa merekognisi, bisa dikonversi dengan kegiatan tersebut. Kira-kira mata kuliah apa saja? Tidak merubah ataupun tidak merubah atau membuang mata kuliah, bukan? Enggak, cuman apa saja sih kira-kira mata kuliah? Mungkin ada yang terletak di semester 4 mata kuliah itu. Nah, misalnya nih, kira-kira dia mengambil apa? Semester 4 di sini sudah KKN. Mungkin KKN bisa dipindah ke semester 5. Supaya kalau dia kerja magang, dianggap saja KKN ini dikonversi ke KKN. Siap. Hanya sebaran seperti itu. Yang saya maksud demikian. Jadi nantinya membuat sebaran mata kuliahnya disesuaikan di semester 5 yang mana memudahkan Korprodinya untuk merekognisi mata kuliah dengan kegiatan magangnya. Jadi supaya gampang aja, biar aja cari yang gampang-gampang toh Pak. Oh ya ini kegiatan ini lebokno ini ngene mata kuliah pilihan. Nah, dia mata kuliahnya pilihan apa? Ya kemudian ini dilebokno ini ngene KKN. Dia magang itu masukkan KKN. Nah, akhirnya ya seperti itu. Menutup mata demikian karena memang kita tidak mungkin mosok ya sekolah terus membuat mata kuliah baru terus mengganti mata kuliah yang lama, itu kan juga dosanya juga yang punya mata kuliah kadang kan yo kalau orang Jawa bilang merino tuh yo terima mata kuliah kok begitu kan seperti itu ya gitu. Jadi monggo Korprodi nanti bisa besok insya Allah kalau pas kita ada waktu 2 hari untuk kita diskusi sebarannya seperti apa agar semua berjalan dengan baik, Korprodinya juga enak mengkonversinya, mahasiswa juga tidak merasa dirugikan. Ngaten Pak. Ya siap Prof. Terima kasih Prof. Mas Manun, Pak Wahab, Monggo Prof. Halo. Monggo Fadli, monggo. Oke, terima kasih. Sepertinya Pak Wahab ini kurang khusyuk mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Apa sering error atau memang sering ditinggal gitu. Kemarin sepertinya kita sudah bersepakat bahwa sejauh pengetahuan kami, jadi sebagaimana diatur dalam SNDikti, jadi mata kuliah utama itu 70%, termasuk di dalamnya adalah mata kuliah pilihan, dan 30% itu adalah mata kuliah pendukung. Kita sudah melakukan analisis 70-30 itu, ternyata 30 itu setara memang 40 sekian SKS. Jadi dari bobot S1 144 sampai 149 itu memang pemerintah ini secara analisis menurut kami ini sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana 2 semester itu setara dengan 40 SKS itu kalau bisa kami simpulkan sedikit itu sama dengan 30% mata kuliah pendukung sehingga tidak mengorbankan mata kuliah utama. Itu yang hasil analisis kami gitu. Oleh karena itu memang kami kemarin diskusi cukup alot dengan Warek 1 juga dengan beberapa tim ahli yang ada di Rek ini bahwa setelah kita lakukan proses analisis mata kuliah umum itu memang ada sebagian yang menjadi mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu di semester-semester awal. Sehingga memang tidak bisa dimasukkan di semester 5 dan semester 6. Ini punya Pak ini KN1 masih ada. Padahal KN1 itu sudah menjadi kokurikuler. Jadi tidak masuk ke dalam kurikulum. Nanti dilakukan uji kompetensi di situ. Termasuk keaswajakan, kepesantrenan, dan lain-lain itu. Di sini masih tertera. Kembali ke yang tadi bahwa
ternyata semester 5 dan semester 6 itu tidak tidak seluruhnya diisi oleh mata kuliah umum, karena mata kuliah pendukung itu banyak tersebar, sebagian tersebar di semester-semester awal, seperti bahasa Inggris yang arah CPMK-nya adalah bagaimana mahasiswa mampu membaca literasi berbahasa Inggris, jadi harus diberikan di semester-semester awal. Tapi kalau seperti bahasa Indonesia ini bisa saja taruh di situ, seperti Pancasila, seperti apa di semester 5 dan 6. Oleh karena itu, untuk mata kuliah keahlian yang masuk di semester 5 dan semester 6, yang semester itu adalah semesternya MBKM, maka ada proses perkuliahan berbasis daring dan luring itu ya, berbasis apa penggabungan itu? Blended learning. Jadi itu mahasiswa yang hybrid atau blended. Mereka bisa menempuh perkuliahannya dengan sistem daring penuh, baik itu sinkronus maupun asinkronus, tanpa mengesampingkan CPMK yang harus dicapai oleh mahasiswa itu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak lebih dari 5% mahasiswa yang ikut MBKM ini. Jadi seandainya di semester 5 dan 6 itu untuk prodi RPL yang jumlah mahasiswanya itu ratusan, nah ini mungkin hanya 5-10 orang saja yang mengikuti di semester itu, gitu. Sehingga mereka bisa diarahkan bagaimana mengikuti perkuliahan berbasis daring, baik itu sinkronus maupun asinkronus. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau memang tidak bisa di plotting semester 5-6 itu seluruhnya adalah mata kuliah pendukung, maka bagaimana sistem pembelajaran untuk mata kuliah keahlian yang tersebar di semester itu dilakukan versi daring hanya khusus bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM di luar. Jadi nanti konversinya tidak harus 20 SKS. Jadi bisa jadi 14 atau sekian SKS. Mungkin begitu Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mas Banun, Pak Fadli, untuk pencerahannya. Ya, besok kita bersama-sama, kita cermati kembali, kita diskusikan lagi untuk sebaran mata kuliahnya, strukturnya seperti apa, sehingga akan terwujud buku panduan kurikulum MBKM dari Universitas Nurul Jadid ini. Oke. Nah, monggo yang berikutnya. Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih Pak Fadli. Ini mungkin catatan juga bagi Pak Wahab ya. Jadi kayaknya Pak Wahab karena sering terpental sehingga kurang terlalu fokus untuk menyimak materi-materi dari Prof. Ari. Padahal Selanjutnya. sekarang. Untuk selanjutnya ini terakhir Prof. Ari dari Prodi Pasca yang Pendidikan Agama Islam. Jadi hampir sama dengan yang MPI sebenarnya kemarin yang dipaparkan Pak Akmal. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dr. Umar untuk memaparkan sebaran atau struktur kurikulumnya. Kami persilahkan Pak Umar. Pak Wahab, stop share dulu ya. Sampun Ibu. Sampun deh. Saya masih nampak. Pak Wahab, share screen-nya Pak Wahab. Ya, di stop share dulu. Ya. Pak Umar, monggo bisa dipaparkan Pak Umar. Pak Dr. Umar. Belum bisa mungkin kayaknya Pak itu. Kebetulan di Python hujan, Prof.
Hujan lebat Oh, ini. ada lebat, Hujan J enggak apa-apa. Kan kalau yang pasca itu mirip dengan Pak Akmal kemarin, J, manajemen pendidikan Pak Islam ya. Akmal. Oke, J, karena bagaimanapun juga kan S2 itu juga kesulitan kalau mau meng-MBKM-kan. Nanti malah nggak lulus-lulus, nggak selesai-selesai kuliahnya, J. Tapi ini catatan kemawon, Pak Umar, besok bisa agak mendapat apa ini keringanan. Untuk S2 mendapat keringanan ini Pak J. J, monggo ada yang mau kita diskusikan. Lain buatan saya mohon izin share screen. Ini ada apa? Ada Pak Ahmad Saidah. Tapi Pak, sekedar saya buka dulu ada chat. Apa yang harus dilakukan jika mahasiswa semester 1 harus mengambil mata kuliah filsafat keuangan, sementara mereka belum mengambil filsafat umum. Artinya prasyaratnya tidak tidak terpenuhi. Monggo kalau di umumnya dimanapun kalau kita ketemu itu diskusi pasti mata kuliah prasyarat harus diambil dulu. Salah satu contohnya misalnya saya di gizi dan kesehatan. Prasyaratnya itu mahasiswa harus mengambil mata kuliah biokimia. Jadi nggak bisa bareng. Misalnya kan sama-sama semester gasal. Di biokimia itu di semester 3, kemudian gizi kesehatan di semester 5. Ini kurikulum yang lama seperti itu ya. Ini contoh contoh yang lalu. Nah, mereka ngambil karena IPK-nya tinggi dan bisa mengambil mata kuliah di atasnya, sehingga mahasiswa ini mengambil mata kuliah biokimia dan gizi kesehatan. Ini tidak diizinkan. Nah, dosen wali akan memberikan konsultasi ya, memberikan pembimbingan pada mahasiswa tersebut, dan dosen walinya mestinya perso kalau mata kuliah mana saja yang memerlukan prasyarat ya, sehingga nggak diizinkan biasanya seperti itu. Nah, itu kebijakan masing-masing prodi. Biasanya kan nanti ada kesepakatan apakah strict, apakah memang benar-benar harus diterapkan ya, apakah boleh. Kalau tempat kami memang dan tampaknya tempat lain juga benar-benar diterapkan, karena kasihan misalnya dia ambil gizi kesehatan tapi biokimia nggak paham metabolisme prosesnya bagaimana ya. Jadi nanti kalau ditanya tentang zat gizi tahu apa saja disebutkan, tapi saat bagaimana kaitan zat gizi itu dengan kesehatan, dengan mekanisme terjadinya penyakit, dengan bagaimana dengan konsumsi zat gizi karbohidrat orang menjadi sehat ya, itu mekanisme metabolisme kan ada di biokimia semua. Jadi itu kami ada prasyarat. Kebetulan gizi kesehatan mata kuliah saya, dan saya mengajar biokimia juga di semester bawah. Monggo. Jadi prasyarat kalau memang diwajibkan untuk mahasiswa aja, monggo. Kalau ada apa-apa. Tapi kalau saya sih ya sebenarnya diwajibkan aja kalau prasyarat itu. Kasihan nanti pas tengah-tengah agak keteteran. Cukup saya mohon izin share screen materi. Cekap. Mungkin saya kembalikan dulu Bu ke Pak Saidah, apakah seperti itu Pak Saidah? Oh, ada Pak Saidah yang sewu non pangapunten Bapak. Pak Saidah, bagaimana? Karena memang terima kasih Prof. Ya. Ngaten, Mas Banu yang pangapunten, Prof. Monggo Prof Ari. Mohon izin share screen jadi ini kita hari ke-6 tanggal 6 untuk pengembangan dan pemutakhiran kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan konversi kompetensi. Kemarin saat itu Pak Idun ya kalau nggak salah ya, ada rekognisi, ada konversi. Nah, sekarang kita ketemu nih dengan konversi. Kalau rekognisi itu mata kuliah apa saja yang direkognisi, kalau saya seperti itu, tapi monggo itu mengikuti kemauan, mengikuti yang bisa fleksibel ya, fleksibel. Nah, ini adalah konversi kompetensi dan konversi nilai ya.
Nah, ini adalah proses program magang. Jadi mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS kan demikian sih. Prosesnya kan seperti itu. Kemudian ada pembekalan ya, sebelum diberangkatkan ke satuan pendidikannya, mahasiswa itu diberikan pembekalan oleh dosen dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian pembekalan dilakukan untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan saat di satuan pendidikan. Nah, saat seperti ini pembekalan Meniko apakah berlangsung dengan seperti ini? Proses ini dilakukan apa dilalui saja? Ya, saya tanya di prodi di waktu rapat jurusan juga saya tanyakan seperti itu. Ini apakah dilakukan atau dilalui? Jawabannya teman-teman dilalui, Prof. Kenapa dilalui? Ngurus untuk sistem aplikasi MBKM saja sudah mumet. Ya, apalagi harus ada pembekalan begini-begini. Dosennya ribut, sibuk sendiri-sendiri. Nah, saya malah dibalik. Ya, seperti Prof. Ari, ke sana ke sini, waktunya mana yang longgar? Malah saya kena juga. Ya, akhirnya ya mari kita cermati bersama-sama bagaimana dengan proses-proses yang diharapkan seperti ini. Ya, jadi kalau secara umum programnya pemerintah, nah mungkinkah ada yang berlangsung seperti ini? Nah, ada pembekalan oleh dosen dari PT masing-masing. Saya selama ini tidak pernah dimintain untuk memberi pembekalan pada mahasiswa saya yang mengikuti program MBKM. Teman-teman saya juga demikian, ada beberapa yang mahasiswanya mengikuti kegiatan MBKM tidak ada pembekalan. Ya, saya saat ini hanya diminta, Prof ini ada mahasiswanya yang ikut kegiatan ini, oke. Prof ini mata kuliah ini ikut Prof direkognisi untuk kegiatan magang di PT ini di Batang, oke. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Jadi coba dicermati kembali apakah ya seperti ini. Kemudian kolaborasi dengan satuan pendidikan lain ini yang prodi yang luar biasa ini bekerja di sini. Jadi menghubungi sana, menerima informasi, ada mahasiswa yang dari luar masuk ke tempat kami ya, ke tempat perguruan misalnya ada dari luar masuk ke Unuja, ada yang mahasiswa Unuja keluar. Nah, itu kan harus ada kolaborasi, ada kerjasama, perlu ada IA-nya juga, ada MOU. Ya, waktu saya di gugus kerjasama itu ada kerjasama antara Universitas Gorontalo ya, Fakultas jurusan pendidikan biologi, program studi pendidikan biologi, jurusan biologi, FMIPA Universitas Gorontalo. Nah, itu nanti ada MOU-nya antara FMIPA Gorontalo dengan FMIPA UNES, kemudian nanti ada IA-nya, Implementation Agreement, yang mana ditandatangani oleh baik dekan masing-masing. Ya, dekan masing-masing, ataupun ada kaprodinya. Nah, itu seperti core prodi ya, di tempat kami. Nah, ini kemudian mengajar di satuan pendidikan. Mahasiswa menjalankan program-program pengajar yang telah direncanakan. Ini program magang nih sebenarnya nih. Penilaian akhir, konversi nilai, dan pengakuan SKS, lapor ke Dikti. Jadi Meniko adalah program-program Dikti. Kemudian ini, ini yang magang ya tadi non sewu, ini berarti bukan magang, ini saya salah. Ini kayaknya kampus mengajar ini, program kampus mengajar ya. Karena mengajar di satuan pendidikan yang SMP ini kota. Nah, ini mohon maaf ya saya salah ketik, nanti saya ganti ini. Ya, kemudian ini proses program magang ya sama nantinya akan kita laporkan, tapi ada seleksi administratif dan akademik. Jadi ini mahasiswa itu memang ada seleksinya saat mendaftar itu. Kemudian melakukan magang kerja 1 atau 2 semester, kemudian dilakukan penilaian, nantinya akan mendapatkan sertifikasi industri, kemudian dikonversi ke nilai dan pengakuan SKS-nya. Ini proses pelaksanaannya dari desa binaan ya. Nah, ini desa binaan.
Kemudian ini asistensi mengajar di sekolah, ini yang tadi sebenarnya saya kedogelan. Oke. Kemudian ini pertukaran pelajar. Ini pertukaran pelajar. Kalau pertukaran pelajar itu tadi saya dari Universitas UNG ke UNES, nah, seperti itu. Kemudian program penelitian atau riset. Jadi mahasiswa dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk penelitian, dia akan melakukan penelitian, mendapatkan LOE, misalnya dia mau di BRIN, seperti itu, ya. Oke, boleh letter of acceptance-nya diberikan, mahasiswa siap untuk melakukan penelitian. Nah, ini durasi penelitiannya 1 atau 2 semester, kemudian pendampingan dan evaluasi. Pendampingan dan evaluasi ini dilakukan oleh dosen atau peneliti. Ya, jadi ada, misalnya seperti saya memiliki mahasiswa bimbingan. Ya. Saya memiliki mahasiswa bimbingan. Ini program pribadi, ya, bukan karena mengikuti yang disediakan oleh pemerintah. Nah, saya selaku dosen PAYO mahasiswa mengikuti kegiatan kami dan ada berkegiatan di BRIN karena salah satu anggota kami adalah orang BRIN, ya, atau kami bekerja sama dengan BRIN. Nah, itu meringankan mahasiswa dalam melakukan penelitian. Bila mana dia saat mendaftar ikut program penelitian ini tidak diterima atau ditolak oleh dikti, ya, untuk bisa dikti. Nah, ini sidang hasil penelitiannya seperti apa, kemudian ada penghargaan hasil penelitiannya, kemudian dikonversi nilai dan pengakuan SKS-nya. Ini lapor. Ya, ini yang proyek kemanusiaan, yang sebenarnya hampir sama semua. Penilaian yang ini wirausaha, ya, mahasiswa menjalankan usaha. Kemudian ini MSIB, ya, studi proyek independen magang, studi proyek independen. Nah, ini konversi yang kemarin Pak Furkon mengambil dari kampus bahasa Indonesia, jadi saya juga mengambil perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain. Nah, ini ada di buku panduan, ya. Buku panduan, saya ambil dari buku panduan. Kemudian ini contohnya seperti ini. Nah, ini kemudian cara menghitung MKS-nya, SKS-nya, magang dengan bobot SKS 20 SKS itu adalah satu SKS-nya berarti 170 menit kali 16 minggu kali 20 SKS, ya. Kali 16 minggu, 2 hari sekitar 45 jam, berarti satu hari kegiatan di pembelajaran 8 jam. Kalau 20 SKS kegiatan ini totalnya sekian. Ya, sekitar 5-6 bulan. Ya. Ini konversi pengakuan SKS, ya, konversi rekognisinya. Ada kesesuaian dengan CPL-nya. Ini idealnya seperti ini, idealnya. Tapi, nah ini. Tapi kata Kor Prodi di tempat kami pun, saya diprotes. Itu terlalu Prof. Ya, kalau mau ideal, kalau nggak mau ya monggo, yang penting jalan. Ini adalah konversi mata kuliah, kode mata kuliahnya ke SKS-nya. Ya. Ya, ini konversi nilainya kemarin sudah pada awal-awal, ya. Berapa SKS, soft skill-nya, kurikulumnya. Jadi secara umum Kor Prodi ini yang berkutat dengan hal ini. Ini kewirausahaan. Ini sih cerita saja sebagai kita dosen penggerak. Saya tadi menceritakan tentang penilaian kemauan ini hanya saya pengen menyemangati Bapak Ibu semua sebagai dosen penggerak yang tadinya hanya membimbing sekarang harus bergerak. Ya, demikian Pak Idil dari saya. Non sewu Bapak Ibu, kalau misalnya jam 3 kurang bisa selesai, boleh, J. Saya jam 3 ada didawi Pak Dekan. J. Tadinya jam 1, ternyata saya dapat bagian jam 3. J. Oke, Prof. Nah, selanjutnya mungkin dari Bapak atau Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Atau dari Pak Umar bisa mempresentasikan sambil lalu kami persilahkan.
Prof. Ari mohon izin bertanya J. untuk sesi 2 hari terakhir ini yang daring itu J. kira-kira skemanya apakah hampir mirip dengan pemaparan kurikulum begitu atau bagaimana, Prof? Kira-kira nanti J. di e-learning sudah kami upload juga kisi-kisi kurikulum MPKM itu supaya nanti bisa ditindaklanjuti oleh prodi kan, gitu, Prof? Mengisi sesuai dengan biar sama dulu template-nya atau pelaporannya, sehingga kan harapannya di 2 hari terakhir itu mungkin pemaparan dari Kisi-kisinya. kisi tersebut atau J. bagaimana? Mohon arahan. Saya lebih suka ke pemaparan kisi-kisi. Jadi nanti pada saat luring itu kan kisi-kisinya sudah kita diskusikan pada saat daring. Gitu, Oh, siap. Berarti bisa saja nanti sistem blok per fakultas, gitu, Prof. Untuk simulasinya mungkin Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Sosial, dan Fakultas Agama Kesehatan, gitu berarti. Begitu saja. Ngaten kemawon. Oke, siap. Akan Bapak, Ibu semuanya. Oke, sepertinya cukup kayaknya Pak Idil. Cukup, Karena alhamdulillah. tidak ada yang ditanyakan barangkali Idil yang lain. Ya, kalau begitu untuk besok kegiatannya pagi nggih. Pagi kayaknya. Prof. Ari pagi nggih, Prof. Pagi jam 9. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan pelatihan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum pada sore hari ini kita cukupkan. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 9 dengan kegiatan penjelasan kisi-kisi dan juga pemaparan dari masing-masing kelas yang insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian perwakilan dari masing-masing fakultas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman prodi bisa bermanfaat bagi kita semua dan mahasiswa juga dimudahkan dalam mengambil hak mereka untuk mengambil mata kuliah baik itu di luar prodi maupun di luar PT. Begitu, dan kegiatan lain terkait MPKM, Pak. Tidak pertukaran pelajar saja. Kita mulai Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Mohon izin untuk diaktifkan kamera sebelum kami tutup untuk ambil dokumentasi pada kegiatan sore hari ini. Mohon bantuan Pak Furkon karena saya pakai HP jadi tidak bisa merekod semua. Monggo Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya Pak Rozi, tampilkan beda gaya. Pak Rozi, Pak Dedi, Pak Sulis, Pak Umar, Pak Faiz, dan Bu Harwin. Izin sebentar untuk mengaktifkan videonya. Pak Rozi puasa kayaknya Pak, agak lemes. Oke, baik. Saya hitung. Tidak bergaya. Lagi kurang fit, Bu. Iya, semoga segera fit, Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sampun, Bu. Terima kasih. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Prof. Hari. Mohon maaf, kalau ada salah-salah diikhlaskan. Sampai ketemu lagi insya Allah besok jam 9, jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam.